cuma dia dapat di dunia. Apakah itu pujian masyarakat? Dia orang baik. Oh, ini orangnya baik. Cuman itu saja. Di akhirat azab abadi selama-lamanya. Begitu jawabannya. Makanya mari kita hargai orang-orang yang sudah punya syahadat ya. Saudara kita ini kalau sudah syahadat harus kita sayangi. Seburuk apapun itu saudara kita. Makanya kita disuruh banyak-banyak mendoakan. Sampai khotib Jumat itu kalau nggak doakan mukminin wal mukminat nggak sah khutbah Jumatnya. Sampai gitu. Kalau khutbah Jumatnya nggak sah berarti sholat Jumatnya nggak sah. Cuman gara-gara lupa nggak ngucap Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Khutbahnya 2 jam misalnya ya, sampai nangis. Yang hadir nangis semua, nggak sah khutbahnya. Sholat Jumatnya nggak sah. Kenapa? Nggak mau mendoakan mukminin wal mu'minat. Jadi iman itu luar biasa kan? Nilai iman dengan segala jajaran tingkatannya ya. Ada imannya kecil, ada imannya yang besar. Nah, tadi ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Sragen, ya, dari Sragen, dari istrinya Dr. Haris. Apakah diperbolehkan bagi seseorang untuk dermawan hanya pada orang-orang tertentu, dipilih-pilih, yaitu hanya pada orang-orang yang ia harapkan balasan doanya? Ya, jadi dermawannya terbatas. Kedermawanan terbatas. Ya alhamdulillah kalau udah mau belajar dermawan terbatas itu alhamdulillah. Tapi masih ada kepelitan dalam dirinya. Ya kan? Ada kepelitan dalam dirinya. Sebetulnya kita ini kan berderma kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Dan yang betul-betul membutuhkan dipilih lagi yang betul-betul bertakwa. Karena kita harus ada skala prioritas. Semua membutuhkan. Yang bertakwa membutuhkan, yang kurang takwa juga membutuhkan. Mana prioritasnya? Tentunya kita prioritaskan yang betul-betul bertakwa. Sebagaimana sabda Rasulullah, janganlah kamu makan kecuali makanannya orang yang bertakwa, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Artinya kalau kita sedekah ya pas sama orang yang pas betul. Cari orang yang ibadahnya bagus, yang susah. Ya, ibadahnya bagus, yang susah. Imam masjid, ya, yang susah. Itu sedekah kita kalau kepada imam masjid. Itu luar biasa. Kalau sifatnya niatnya begini, itu bukan pelit. Ya, itu bukan pelit. Saya mampunya sedekah terbatas. Kemampuannya memang terbatas. Jadi akan saya berikan pada orang-orang yang pas. Tapi kalau dia memang uangnya banyak gitu ya, maka jangan cuma yang bertakwa yang diberi, yang kurang takwa juga dikasih. Dengan niatan apa? Biar jadi bertakwa. Sembari ngasihnya pakai cara. Sebab kalau nggak pakai cara, jangan-jangan dikasih justru diberikan bir. Ya, dikasih kemudian dibelikan untuk maksiat. Makanya kita harus pas. Ya, pas ini penting, itu niatnya. Jangan niatnya karena kikir gitu. Bos, mau aku sama dia, saya maunya ngasih itu aja lah. Karena kepelitan itu nggak boleh. Tapi kalau karena memang skala prioritas, itu memang harusnya demikian. Nah, kemudian saya mau tanya, apakah rezeki yang kita dapat dari orang Nasrani atau di luar Islam itu halal? Soalnya saya sering diminta tolong teman saya yang Nasrani buat servis CPU. Terus dikasih salam tempel. Iya. Iya. Terus dikasih salam tempel. Servis CPU, servis AC, servis lampu, servis motor, servis mobil ya. Kerjaan kita halal. Muamalahnya dengan siapapun maka itu halal. Kita kasih jasa, dia ngasih duit. Duit itu milik kita karena udah kita tukar dengan jasa kita. Jadi ini halal. Ya, ini halal. Lain halnya kalau kita misalnya kerjanya haram, jual barang haram, ada orang jual khamr, ya. Kemudian yang beli itu pakai uang halal. Ada seorang kiai ngasih satu orang duit 20.000. Iya. Duitnya kan halal nih kan? Kiainya apalagi habis ceramah nih. Masya Allah. Habis ceramah dapat amplop 20.000, kasihkan orang, lihat di masjid satu orang ini kelihatan kasihan, dikasihkan. Yang kasihkan, wah, alhamdulillah, pas pengen khamr ini ya. Na'udzubillah min dzalik ini kan. Beli khamr dia. Dia beli khamr dengan uang yang halal tadi. Maka uang halal tadi begitu diterima sama penjual khamr, maka itu jadi haram. Nah, itu jadi haram. Ya, ini kan banyak kasus misalnya orang tua yang baik ninggalkan warisan tapi nggak didik anaknya. Kemudian uang warisan itu dibuat foya-foya di net club dan lain sebagainya. Nah, itu buat yang ngelola net club yang nggak bener, maka di situ kalau dibuat khamr dan lain sebagainya, rezekinya itu haram. Walaupun uangnya dipakai uang yang halal. Tapi sebaliknya, kalau kita ini punya jasa, ini yang non muslim mungkin dia punya kerjaan yang haram, jual khamr ya.
ya dia jual khamar, jual narkoba gitu ya, dan lain sebagainya, punya duit banyak. Kita kebetulan servis AC di rumahnya, dibayar pakai uang hasil penjualan narkoba. Uang halal atau haram? Uangnya haram. Begitu dipindahkan ke tangan kita, uang itu jadi halal, AC-nya yang haram. Paham? Uangnya itu halal, kenapa? Udah kita tukar dengan jasa kita yang halal. Tapi AC-nya nyala, jadi dingin, dinginnya haram buat dia. Karena dia membayar dengan uang yang haram. Jelas ya? Insyaallah. Nah, jadi jangan bingung lagi dengan pekerjaannya. Oh, Habib jangan berhenti berceramah. Iya. Ini Habib jangan berhenti berceramah katanya. Hamba Allah di Solo ini ya. Hamba Allah di Solo. Masih banyak umat yang butuh ilmu dari Habib. Jazakumullah khairan katsiran ya Habib. Ya, sama-sama banyak. Cuman saya ini preman kok ya. Jadi mohon maaf kalau premannya ini kalau ceramah di luar ceramah masih preman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau lagi ceramah gini jadi ustadz, di luar ceramah preman. Paling enak tuh ngaku begitu, jadi nggak repot itu ya. Ngaku ustadz ini kiai, nanti wah kiai kok ternyata masuk tempat yang seperti ini, masuk tempat seperti ini gitu ya. Ini Ustadz Habib masuk tempat seperti ini. Saya preman, kebetulan hari ini ceramah di Rumi Cafe jadi Ustadz. Ya kan? Naam. Nah, ini pertanyaan pakai bahasa Jawa nih, baru SMS kali ini ada SMS pakai bahasa Jawa. Kulo soleh badhetaken. Jika punapa saged kalimat thayyibah buat fidai askum ini ya. Assalamualaikum. Askum. Untung enggak apa ASS gitu ya. S ya, pantat gitu ya. Enggak, ini askum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan untuk menyingkat saja ya. Nah, kalimat thayyibah itu dianjurkan dibaca 70.000 kali untuk zikir fida. Ada zikir namanya fida. Zikir fida itu membaca 70.000 kali. Ya, 70.000 kali la ilaha illallah. Fida artinya penebusan. Para ulama menganjurkan kita setiap orang membaca zikir sejumlah 70.000 kali dari la ilaha illallah. Entah mau diselesaikan 1 bulan, mau 2 bulan ya, mau 3 bulan, pokoknya jumlahnya sampai 70.000. Dibaca dengan adab yang bagus, dengan khusyuk. Misalnya 1 hari 5.000 ya, kalau 1 hari 5.000 kan insya Allah dalam waktu berapa itu? 15 hari ya. 15 hari kan selesai. Tidak sampai 15 hari udah selesai. 70.000. Zikir itu disebut zikir fida. Ustadz dari mana ini sumbernya? Seringkali kan orang cuman diamalkan tapi nggak punya sumbernya. Saya kasih sumber saja dari ulama dalam kitab Al-Qirtas. Ya. Dalam kitab Al-Qirtas fi Syarah Ratib Al-Attas. Kitab Al-Qirtas Syarah Ratib Al-Attas karya Habib Ali bin Hasan Al-Attas, di situ disebutkan ketika membahas faedah dari kalimat thayyibah la ilaha illallah, ada satu orang ini dari seorang ulama ya. Namanya saya lupa, nanti bisa dicek di situ, mengajarkan agar setiap muslim baca 70.000 kali la ilaha illallah. Ada satu orang yang dapat ajaran ini kemudian mengamalkan untuk dirinya, memerintahkan keluarganya, anaknya untuk mengamalkan. Nah, suatu hari kebetulan di tempat dia tinggal itu ada satu anak muda yang dikenal. Anak muda ini bisa melihat ya, terkadang ya, tersingkap hal gitu, bisa melihat mana yang di surga, mana yang di neraka. Mungkin ada orang ngomong, wah ini khurafat ini. Masa apa manusia biasa bisa lihat surga, bisa lihat neraka, ini khurafat. Gini ya. Kalau ada yang ngomong gitu nggak usah bingung, jawabannya gampang. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, singkatnya saja ini, kalau saya jawabannya panjang nanti sampai jam berapa sholat asarnya kita nanti ya. Nah, tapi sholat asar ini mundur sedikit nggak apa-apa selama kita dalam taklim. Sebab orang yang menunggu sholat itu sedang dalam sholat. Ya. Menunggunya kalau dalam taklim, dalam dzikir itu sama dengan kita lagi sholat. Itu bukan menunda-nunda sholat. Nunda-nunda sholat itu kalau nonton TV lah, itu nunda-nunda sholat. Main BlackBerry itu nunda-nunda sholat. Telepon, nah itu namanya nunda-nunda sholat. Tapi kalau teleponnya ceramah nggak apa-apa. Oh iya gimana Bapak? Itu nggak nunda-nunda sholat. Nah, majelis ini bukan nunda sholat. Mantum-tum engkau dihitung sholat selama engkau masih fintidhari sholat, menunggu sholat. Ini kita kan bersama-sama nunggu sholat asar ya, nunggu sholat asar. Insyaallah kan juga adanya baru jam 3 tadi ya, 3 lebih dikit. Insyaallah masih waktunya, masih di waktu awal.
Jangan dibayangkan sahabat itu, ini seringkali umat Islam salah ya, terutama yang aliran-aliran yang keras. Seringkali salah mengartikan sholat di awal waktu. Allahu Akbar langsung sholat. Terus adzan langsung sholat. Lah kapan orang jalan ke masjid? Kapan orang itu wudhunya? Dahulu itu Rasulullah SAW kalau sholat duhur sampai memerintahkan kepada sahabat, jangan sholat duhur kecuali matahari itu sudah agak condong ke arah yang dingin. Jadi orang itu bisa jalan menuju masjid di bawah bayangan-bayangan rumah sehingga tidak kepanasan. Walaupun azannya jam 12 misalnya ya, itu sholatnya kadang setengah 1, jam 1 gitu ya. Itu awal waktunya seperti itu. Ya, awal waktu seperti itu. Kecuali kalau orang udah ngumpul semua di masjid ya. Sudah ngumpul semua di masjid, kasih waktu orang untuk wudhu, buat yang lain yang belum siap di masjid untuk berjalan menuju masjid, kemudian iqamat baru sholat. Termasuk ya itu sholat asar. Makanya biasanya ulama itu sholat asar setengah jam. Umumnya setengah jam setelah azan. Sholat duhur setengah jam setelah azan. Kecuali sholat maghrib. Sholat maghrib itu karena waktunya sangat pendek dan orang udah lepas dari semua aktivitas ya kan. Sudah memang siap untuk sholat maghrib. Sholat isya bahkan afdolnya itu 2 jam setelah azan biasanya. Jam 9 malam, kalau jam 7, jam 9 malam. Itu waktu utamanya sholat isya menurut sebagian ulama ahli fikih. Ini kok sampai ke situ bahas apa tadi? Zikir bid'ah ya. Zikir la ilaha illallah. Lagi kumpul. Ini novel Al-Idrus ya gini nih suka. Jangan dikasih mic gitu. Salah yang ngasih saya mic. Itu kata paman istri saya, kalau orang novel ini kalau sakit dikasih mic nanti kan sembuh. Udah nggak usah kasih apa. Sakit kasih mic nanti sembuh dia. Suruh ngomong, suruh ceramah. Sakitnya apapun insya Allah sembuh asal suruh ceramah gitu ya. Asal suruh ceramah. Nah akhirnya waktu itu ada satu anak muda kan ya, Sayyidina Abdullah bin Umar dalam kitab Sahih Bukhari diceritakan beliau bermimpi ya, diajak oleh malaikat untuk lihat neraka. Ya kan? Setelah itu diajak malaikat untuk lihat surga. Setelah bangun beliau berkata, "Saya tahu siapa-siapa yang di neraka." Ya, saya tahu siapa-siapa yang di neraka. Itu masih kecil. Artinya apa? Ada manusia yang oleh Allah Ta'ala diberi petunjuk siapa yang di neraka lewat mimpi. Itu ada. Ya, ada yang lewat mimpi. Tapi ada juga yang tidak lewat mimpi. Kalau lewat mimpi bisa, berarti secara kasat mata juga bisa. Dalilnya dari mana? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Ya kan? Andai kata engkau dengan ilmu yakin saja kamu mengetahui itu, pasti kamu akan lihat. Baca itu terjemahannya Al-Qur'an tuh. Dalilnya Al-Qur'an sama hadis ya. Kok tahu ustadznya? Dari mana? Berkat kumpul para ulama. Jadi kalau kita kumpul ulama tuh enaknya begitu. Satu faedah catat ya. Satu faedah catat. Enggak terasa nanti lama-lama kita tuh enggak ngerti kita. Pas dibutuhkan datang. Seperti saya tadi bahas ini, Al-Hakumut Takatsur yang saya sampaikan itu datangnya ya baru pas ngomong itu baru datang. Sebelumnya waktu ngomong Sayyidina Abdullah bin Umar ya enggak ngerti. Dalil selanjutnya apa enggak tahu. Enggak tahu. Ya terus diingatkan, nih Al-Hakumut Takatsur itu nanti bisa dicek di kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali tentang masalah orang dengan ilmu yakin itu bisa sampai derajat ainul yakin. Dari ilmu yakin saja dengan ilmu, kalau ilmu itu diyakini, dipelajari, diamalkan, nanti bisa mata hatinya terbuka sehingga bisa lihat secara nyata. Ada satu anak muda, ini saya kalau zaman sekarang mau nerangkan satu cerita orang-orang terdahulu harus pakai dalil. Soalnya repot, banyak orang yang menuduh hurufat gitu ya. Nah, sengaja saya sampaikan kepada teman-teman kita ini jangan minder, jangan bimbang. Apa yang cerita-cerita orang-orang soleh itu betul gitu ya. Dan dalilnya sangat kuat. Cuman mereka nggak menjelaskan kenapa orang yang hidup di zamannya udah paham semua. Jadi pada pahamnya, pada pinternya. Lah kalau kita zaman sekarang ini kebanyakan tanya soalnya. Apa iya tuh, mosok tuh, bener. Apa enggak gini, oh itu soal ini, gitu terus ya. Cuman banyak tanya, enggak amal. Kalau orang dulu banyak amal, enggak banyak tanya. Nah, apa yang terjadi? Anak muda yang bisa tahu surga neraka ini terkadang ya, enggak terus gitu kan, itu hal. Tahu teriak, seperti apa, teriak sedih sama takut gitu kan. Langsung semua nyerbu. Ada apa gitu. Lagi pertemuan. Ibu saya yang belum lama meninggal, saya lihat tadi tempatnya di neraka. Sedih dia kan.
Nah, ini orang yang ngamalkan zikir fidah itu punya kesempatan. Saya mau tahu nih, anak muda ini selama ini pura-pura atau betul-betul. Karena kan banyak yang pura-pura kasyaf ya. Ya kan, pura-pura kasyaf. Ada yang betul-betul kasyaf. Ada kasyaf, ada kasdut. Kasyaf itu yang betul-betul dari mata hati. Kalau kasdut itu ada dua, kasdut asli sama kasdut-kasdutan. Ini istilah saya sendiri ya. Yang kasdut asli itu betul-betul bisa lihat lewat jin. Ya lewat jin, dikasih tahu jin tuh. Dia lihat jin, kemudian jin ngasih tahu ada begini. Ini kasdut asli, bukan kasyaf loh ya. Tapi kalau kasdut-kasdutan janin nggak lihat apa-apa, ngakunya lihat. Seperti datang satu orang, namanya saya Habib, Masya Allah Ustadz ini, Masya Allah luar biasa Ustadz, luar biasa. Lalu ada apa? Ustadz ini kalau jalan puluhan ribu malaikat yang ikut sama Ustadz. Saya lihat itu. Masya Allah, kamu lebih hebat dari saya. Loh kenapa Ustadz? Saya belum bisa lihat malaikat, kamu udah bisa lihat puluhan ribu malaikat. Luar biasa nih. Ini kadang ada orang dibegitukan terus, wah Masya Allah gitu ya. Jangan tertipu sama pujian-pujian manusia. Ini lucu nih ceritanya, teriak. Akhirnya Ustadz yang ngamalkan tadi pengen buktikan kan, ajaran guru-guru saya ini saya yakin pasti benar, tapi saya pengen buktinya. Ya. Anak muda ini benar atau dusta, saya juga pengen buktinya. Dalam hati, telinga aja nggak dengar. Orang ini kemudian mengucapkan, ya Allah, zikir yang saya baca 70.000 kali la ilaha illallah yang katanya dapat menebus seorang dari siksa api neraka, saya hadiahkan untuk ibunya anak muda ini. Begitu selesai ngomong untuk ibunya anak muda ini tersenyum. Alhamdulillah, ibu saya dibebaskan dari neraka. Jadi nyata. Anak mudanya betul-betul lihat, ya, zikir itu memang betul-betul bermanfaat. Ya, betul-betul bermanfaat. Memang kalau satu aja dibaca seperti itu, ya Allah, kira-kira 70.000 seperti apa ya? Seperti apa? Ini tadi tentang zikir fida. Maaf. Ya, ini SMS. Ya ini saya maaf kalau SMS-nya yang saya baca acak ya, karena apa namanya susah kalau mau diurutkan itu. Ini ada pertanyaan, cuman karena pakai bahasa Indonesia nulisnya, transliterasi saya nggak bisa jawab karena nggak jelas tuh ya maksudnya apa. Apa maksud apa artinya ya mutato haro dan ya mutato yaro ini? Ya. Mesti ini kalau yamut haro atau yamut yaro mungkin gitu ya. Tapi saya nggak berani jawab karena tidak ada teks Arabnya. Kalau ada teks Arabnya, insya Allah kalau saya bisa saya jawab. Yang satu ini mohon maaf, yang sebesar-besarnya saya belum bisa menjawab. Kemudian Habib, Assalamualaikum, Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya ini agak sendu nih. Ya, sendu, melankolis. Ya, saya mau tanya. Gimana cara menghadapi penderitaan hidup yang bertubi-tubi? Saya sebenarnya jadi presenter pantas ya. Ya, sebetulnya sih, alhamdulillah enggak gitu ya. Alhamdulillah enggak ini. Bagaimana cara menghadapi penderitaan hidup yang bertubi-tubi agar saya diberi kesabaran, kekuatan iman, agar dapat petunjuk dari Allah dan dimudahkan rezekinya, agar selamat dunia akhirat. Apa yang harus saya lakukan, Beb? Terima kasih. Ya ini apa namanya datar gitu ya, datar, gampang ini. Cara menghadapi itu gampang, resepnya banyaknya luar biasa. Tinggal pilih yang mana. Saya kasih yang paling gampang. Ucapkan sebanyak mungkin la ilaha illallah. Nggak usah repot-repot. Masalahnya apa? Dikasih petunjuk nggak diamalkan. Itu penyakit kita. Baru ngamalkan sebentar, udah bosen. Tapi kalau dikasih tahu sama dokter, minum obat ini ya, kamu obat ini diminum, kemudian bedak ini dipakai selama 3 bulan setiap hari dipakai bedaknya ya, pagi sore jangan sampai lupa, nanti wajah kamu jadi putih cemerlang. Diamalkan, kalau telat gelo, kecewa ya Allah tadi lupa saya gini ya, padahal cuman wajah putih cemerlang. Itu pun cuman untuk menyenangkan yang rambutnya pendek kan begitu, bukan menyenangkan dirinya sendiri. Nah ini sekarang dikasih tahu la ilaha illallah, solusi yang terbaik ya dari Allah Ta'ala, sebagaimana sabda Allah dalam hadits qudsi ya, la ilallah adalah bentengku, siapa mengucapkan kalimat tersebut telah masuk dalam bentengku, siapa masuk dalam bentengku aman dari siksaku. Rasul juga mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Nah sekarang kalau surga aja itu
bisa dibuka dengan la ilaha illallah. Surga. Di surga itu segala kenikmatan ada. Bidadari, istana, apapun ada. Itu sama Allah diberikan kepada orang yang mau ngucap la ilaha illallah. Ambil nih surga buat kamu. Lah kalau surga aja dikasih, kira-kira dunia dikasih enggak? La ta'dilu janah ba'ullah. Yang namanya dunia ini sama sayap semut, sayap nyamuk satu, itu masih bernilai sayap semut yang satu. Masih bernilai sayap semut yang satu. Itu dunia segala isinya dibandingkan surga apa? Surga aja dikasih kok. Apalagi cuma dunia. Nah masalahnya kita itu nggak mau ngamalkan. Kalau ngamalkan juga pakai judulnya kalau dalam bahasa Jawa tak jajali sik yo. Tahu? Saya coba dulu ya, hasil enggak ya? Coba, mau saya coba. Ini kurang ajar ini. Saya coba dulu ya. Mau ajaran dari Allah Rasulullah kok saya coba dulu. Kalau udah dari Allah dan Rasulullah jangan dicoba. Saya amalkan. Saya akan mengamalkannya. Saya akan jalani ini. Dengan keyakinan ya. Dengan keyakinan. Insya Allah nanti urusannya akan dibereskan semua oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian. Ini sudah jam 4:30 ini. Nggak terasa. 4:30 loh ini. Bu, ini 4:30 Bu. Ibu-ibu sadar nggak 4:30 ini? Sampai malam. Pembunuhan berdarah dingin. Sekedar humor ya, sekedar humor. InsyaAllah. Saya mau nanya bagaimana cara menghadapi. Oh sudah tadi ya, itu sudah. Kemudian saya jamaah dari Sragen Bib, dari jamaah Ibu Zubair. Wah Masya Allah ini ya, jamaahnya Ibu Zubair di Sragen. Assalamualaikum. Kesan-kesannya seperti wah gitu ya. Ya mau kita majelis yang santai, rahmat gitu ya. Ini Ibu Zubair ini termasuk salah satu pendukung saya di Sragen ya, Masya Allah. Suaminya dulu Kiai Zubair sudah meninggal dunia. Beliau sebagai istrinya melanjutkan perjuangan suaminya. Termasuk salah satu tokoh ustazah atau kiaiyah, bunyai yang ada di Sragen. Muridnya banyak nih. Itu kalau majelis hari Ahad pagi di rumahnya yang satu, itu yang datang itu bisa sampai 1.000 orang, itu ibu-ibu semua. Datang ada yang ngayuh sepeda jauh-jauh ya, dari desa-desa satu ngayuh sepeda. Ini Ibu Zubair. Dan ibu-ibu muridnya Ibu Zubair ini ciri-cirinya cengeng, mudah nangis. Jadi kalau saya ngisi di sana berdoa Allahumma nangis sudah. Baru ya Allahumma nangis. Memang artinya apa? Lembut-lembut. Ya sudah terbiasa seperti itu dan orangnya senang ngaji, senang dengan ilmu. Ini jamaah Ibu Zubair ya dari Sragen. Pertanyaan saya, satu, loh, ada berapa ini? 2. Wah. Ada banyak, untung yang masuk cuma 2. Yang lain receiving text gitu kan. Tentang ikhlas, jika kita telah menolong seseorang dengan ikhlas, kemudian selang beberapa waktu karena suatu hal kita mengungkit kembali apa yang pernah kita tolong atau lakukan, kemudian kita sadar dan istighfar, apakah pahala kita dulu karena menolong bisa kembali lagi? Ya, apakah pahala kita dulu karena menolong bisa kembali lagi kepada kita setelah kita pernah mengungkit-ungkitnya? Nah, satu, kalau udah nolong orang jangan diungkit-ungkit. Ya, la tubtilu shadaqatukum bil manni wal adza. Jangan kamu batalkan, rusak sedekah kamu dengan mengungkit-ungkitnya. Kamu nggak ingat loh, dulu kamu saya tolong begini. Kok kenapa sekarang kamu nyakiti saya seperti ini? Siapa dulu yang besarkan kamu? Siapa? Habis pahalanya. Habis pahalanya. Wal adza, dan gangguan-gangguan. Jangan seperti itu. Nah terus habiskan pahalanya. Emang teksnya seperti itu. Kira-kira 1 bulan kemudian sadar, ya Allah, kenapa saya begitu kan ya? Nah, tinggal minta maaf. Maaf ya, saya kemarin ngomong sama kamu begini, saya mohon maafkan saya. Penyesalannya dia ini, pahalanya lebih besar dari sedekahnya itu. Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku bersama orang-orang yang patah hati karena aku. Ya, sedih. Kok sampai saya kemarin mencaci ini, sedih kok saya sholatnya nggak bisa khusyuk, sedih kok saya Qurannya kok masih sedikit. Kesedihannya karena Allah itu pahalanya lebih besar dari pahala yang pernah dia dapat selama ini. Jadi ya bukan cuma dikembalikan, double gitu ya, double. Insya Allah demikian. Nah, kemudian yang kedua, apakah ikhlas itu ada tingkatan-tingkatannya? Terima kasih atas penjelasannya. Waalaikumsalam. Ya, ikhlas ada tingkatannya. Ya, ibadah karena Allah itu ada tingkatannya. Yang pertama, tingkatan hanya menginginkan Allah. Yang kedua, tingkatan menginginkan karunia Allah. Ya, ini ringkasnya begitu. Orang ibadah, jujur aja, kalau kita ibadah ini pengen surga apa enggak?
Pengen kan? Takut sama neraka enggak? Takut. Motivasi ibadah kita kan masih yang besar karena itu. Pengen surganya, takut nerakanya. Ini udah ikhlas. Karena pengen surga itu karena Allah. Itu surganya Allah. Takut neraka itu juga karena Allah. Itu nerakanya Allah. Orang yang ibadah pengen surga karena takut neraka, orang yang ikhlas. Cuman tingkatan ikhlasnya tingkatan ikhlas orang awam. Tapi kalau tingkatan ikhlas para aulia yang sudah besar, ikhlas mereka itu nggak cari surga, nggak takut neraka. Dalam tanda petik nggak takut ya. Mereka semua takut neraka sebagai ancaman Allah, mereka takut. Ya, mereka pengen surga sebagai karena Allah, mereka pengen gitu. Kembalinya karena Allahnya. Ya, karena Allahnya. Kalau kita ini kan mesti nggak lihat Allahnya. Wah, surga begini, oh neraka begini. Seakan-akan terlepas dari Allahnya. Ini awam. Tapi kalau orang-orang soleh seperti katanya Rabi al-Adawiyah, ya Allah, kalau saya ibadah karena mengharapkan surga, jauhkan surga dari saya. Kalau saya mau ibadah karena takut sama neraka, ceburkan saya ke neraka. Tapi kalau saya ibadah karena menginginkan engkau, jangan haramkan surga dariku dan jangan berikan aku kepada neraka. Ini kan bahasa doa yang balaghah tinggi ya. Artinya apa? Saya pengen kamu ya Allah. Jadi ya surga dikasih, neraka tolong dihindarkan. Takut kepada neraka dan sangat mengharapkan karunia Allah yang namanya surga sebagai bentuk karunia Allah. Karena yang dicari Allahnya. Nah, ini permisalannya seperti ada dua orang diundang makan. Ikhlas datang. Ikhlas datang. Yang satu ikhlas datang karena tahu ada sate kambing. Ya kan? Sate kambing, kebuli, ayam bakar, ayam goreng, gurame, ya kakap, itasuki, dan lain sebagainya. Ini saya kalau menu favorit saya di Jakarta itu cuma ada dua menu yang favorit saya. Udah keliling, saya ini kuliner, suka makan gitu ya, suka makan. Makanya kalau mau diet jangan kumpul Ustadz Novel, nggak mungkin bisa. Jadi orang-orang yang mau diet jangan deket-deket sama saya. Kalau waktu ceramah alhamdulillah nggak suka makan. Waktu ceramah, di luar ceramah, wallahu a'lam. Buktikan sendiri, Anda akan tahu. Nah, akhirnya tahu nih, dengar tuh ada hidangannya begini. Ceritakan kan sama panitianya, wanita cerita tuh hidangannya begini. Semangat datang, apa? Hidangannya. Ini datangnya tuh ikhlas cari hidangan. Sama panitia diterima enggak? Diterima. Karena sudah mau datang. Disambut enggak? Disambut. Diberi hidangan enggak? Diberi hidangan. Baik enggak? Baik gitu. Karena sudah mau datang. Yang kedua, dia datang itu karena apa? Saya kangen betul sama bapak itu yang ngundang saya ini. Kangen, lama nggak ketemu. Dia orangnya baik. Nanti kalau saya nggak datang ya saya juga nggak pantas saya nggak datang. Berangkat. Begitu sampai ruangan, yang dicari bukan makanannya. Ya, tanya, bapak di mana bapak? Bapak di dalam. Tolong saya pengen ketemu bapak. Yang dicari bapaknya tadi dulu. Dibukakan pintu, bapak ini dicari fulan gitu ya. Oh Pak, saya kangen sama Bapak, terima kasih Bapak sudah ngundang saya Pak, ini sebuah kehormatan buat saya. Ini, sudah makan belum? Bapaknya tanya, sudah makan belum? Oh gampang nanti, oh enggak, kamu ikut saya sini, diajak digandeng, makan aja di dalam sama saya. Yang lain cari hidangannya, yang ini cari yang punya hidangan. Sama yang punya hidangan, digandeng, diajak masuk ke dalam, makan aja sama saya, biar yang lain makan di luar. Kenapa? Ini minal khawas, ini orang khusus, yang dicari yang punya rumah, bukan makanannya. Dalam kehidupan dunia aja kan seperti itu. Nah, ini dua-duanya ikhlas, cuman kan derajatnya bainas sama wa sumursat. Seperti antara langit dan sumur yang udah nggak ada airnya tuh ya. Dalam sekali. Ya, sumursat seperti itu. Ini istilah banyolannya santri-santri itu. Naam. Ya, ini ada yang minta doa. Semoga saya sekeluarga mendapat hidayah dan petunjuk yang juga ridhonya Allah. Amin. InsyaAllah semuanya dapat ya. InsyaAllah amin. Nah, kemudian ini. Bagaimana sikap yang harus saya ambil kalau saya mau kirim doa kepada bapak yang sudah meninggal, misalnya buat acara tahlilan ya atau yasinan untuk untuk bapak yang sudah meninggal dunia, tapi ada tetangga yang non muslim, diundang atau tidak? Yang terbaik bagaimana?
Udah kita jangan ngerepotkan non muslim lah. Jangan direpotkan. Ya, jangan direpotkan. Masing-masing tahu apa namanya kan tugasnya kan ya. Tahu ini kegiatan apa udah paham. Jadi kalau buat tahlilan nggak usah diundang tapi dikirimi makanannya. Ya, dikirimi makanannya kan bisa ada tulisannya ya, mengenang 40 hari Bapak atau apa gitu. Nah, kalau diundang justru nanti buat bingung, dia diem salah, ngomong ganggu. Ya kan? Diem salah, ngomong ganggu. Nanti dia ngomong kita juga terganggu. Janganlah, jangan kita buat repot. Kita sudah tahu ini ibadah agama Islam. Yang ini bukan Islam. Jangan kita libatkan dalam ibadah kita, tapi jangan juga kita nggak menghargai dia sebagai tetangga. Gimana menghargai sebagai tetangga? Rasulullah mengajarkan kalau kita masak kuahnya yang banyak, tetangga diberi. Tapi jangan diberi kuahnya saja, ya kan? Beri yang enak-enak. Insyaallah demikian. Ya, ini SMS-nya banyak. Terakhir. Dari Mufida Aidit Gawok, Solo. Ya, mau tanya, bolehkah menyolatkan jenazah yang Islam KTP? Ya, ini penting, ini pertanyaan akan saya jawab ini ya. Bolehkah menyolatkan jenazah yang Islam KTP? Emangnya Islam ada KTP, Islam paspor gitu ada ya? Hah? Islam KTP itu maksudnya di KTP-nya Islam, tapi amalnya Islam tidak dijalankan. Sholat enggak misalnya ya, puasa enggak, boleh enggak menyolatkan jenazah? Dalam madhab Syafi'i, selama KTP-nya Islam belum diganti, KTP-nya Islam belum diganti, meninggal dunia, sebagai seorang muslim kita wajib menjalankan kewajiban kita untuk memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan. Ini harus kita jalankan. Meskipun orang yang Islamnya KTP tadi meninggal dalam keadaan bunuh diri. Meskipun dia naudzubillah min dzalik gantung diri, meskipun dia menikam dirinya sendiri, loncat dari sebuah bangunan, meninggal bunuh diri, tetap wajib disolatkan ya secara Islam. Nah, terus bagaimana kalau ada orang yang nggak mau nyolatkan? Ini ada kasus itu kan, ada seorang ibu meninggal dunia, kemudian tetangganya mau nyolatkan. Kan sama berangkat mau nyolatkan. Udah pakai urukoh siap mau nyolatkan, tiba-tiba anak perempuan dari ibu tadi keluar dari dalam ya, sambil lari gitu, menerjang ibu-ibu tadi dengan teriakan, "Jangan sholatkan ibu saya nggak pernah sholat." Anak yang begini enaknya diapakan nih? Ini anak nggak berakhlak ini. Ya nggak berakhlak. Begini loh, kalau memang gurunya mengajarkan yang Islam KTP nggak sholat, ya tidak boleh disolatkan. Kalau ajarannya begitu, ya nggak usah nyolatkan. Tapi jangan melarang orang yang mau menyolatkan. Jalankan ajaranmu, biar yang lain menjalankan ajaran yang lain gitu loh. Ya jangan paksakan semua harus sama dengan kamu gitu. Apalagi ini ibunya, semestinya kalau ini punya guru yang benar, ya punya guru yang benar, dia akan ngomong kepada ibu-ibu tadi selesai nyolatkan, "Terima kasih Bu, udah mau mendoakan ibu saya. Tolong ibu saya banyak didoakan ya, karena ibu saya ini belum sempat sholat sampai sekarang. Saya tidak bisa ikut menyolatkan karena ajaran saya dilarang menyolatkan orang yang tidak sholat, maka saya tidak bisa menyolatkan. Tolong ibu-ibu sholatkan ya." Ini kalau anak gini kan rodok genah ini ya. Rodok genah kan masih minta mendoakan ibunya. Nah ini ngomong, "Ibu saya jangan disolatkan. Ibu saya nggak pernah sholat." Apa memang minta ibunya masuk neraka? Kesannya kan seperti itu. Ya, ini semoga yang sedikit ini bermanfaat. 2 jam tadi ini ya. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Zikir tauhid itu kan macam-macam ya. Karena ini habis asar, saya mau kasih zikir tauhid yang bisa diamalkan siapapun. Boleh terutama habis sholat asar dan habis sholat subuh. Habis sholat asar dan habis sholat subuh. Yaitu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali, kemudian la ilaha illallah 5 kali, kemudian Allah 25 kali. Cuman Allahnya itu dibuat 2 ya. Allahu Allah, Allahu Allah 12 kali plus 1. Ya, kemudian ditutup dengan 3 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gampang kan tuh? Enggak repot, ini buat siapapun boleh lah, buat anak-anak kita. Daripada nggak kenal zikir, taunya cuman lagu lagu ini, lagu itu ya, anak kita apal. Nah kalau bisa zikir tauhid dengan berbagai macam variasinya tuh anak-anak kita ngerti.
Ada zikir tauhid versi ini, ada zikir tauhid versi ini, ada zikir tauhid versi ini, sehingga apa namanya kaya, kaya zikir itu. Kalau kaya zikir kan enak. Kalau kaya zikir enak, insyaallah. Mari bersama-sama ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allahu Allah. 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 Allahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa azzama wa radiyallahu ta'ala nasabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد غناء فقري وحياة روحي وسرور قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Engkau Maha Pengasih. Ya Allah, Engkau Maha Penyayang. Ya Allah, Engkau Maha Lembut. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Man yara ma fi dhamiri. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kami.
Engkau maha mengerti apa yang ada dalam pikiran kami. Engkau maha bijaksana ya Allah. Engkau maha bijaksana ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan kebesaran nama-Mu. Allahu 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 Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan kebesaran nama-Mu. Allah. Ya Allah, tolong berikan kepada kami rasa ingin untuk selalu menyebut nama-Mu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang selalu ingin menyebut nama-Mu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang rindu untuk selalu berzikir kepadamu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang dapat merasakan manisnya berzikir kepadamu ya Allah. Jadikan hati kami merasakan nikmatnya menyebut la ilaha illallah. Jadikan hati kami ya Rabb, jadikan lisan kami ya Allah, jadikan telinga kami ya Allah senang dengan suara la ilaha illallah. Jadikan kami ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, rindu untuk terus berzikir kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada ya Rabb, jadikan kami orang-orang yang hidup dengan la ilaha illallah. Jadikan kami orang-orang yang hidup dengan la ilaha illallah. Jadikan kami orang-orang yang hidup dengan la ilaha illallah. Ya Arhamar Rahimin, wafatkan kami dengan la ilaha illallah. Wafatkan kami dengan la ilaha illallah. Wafatkan kami dengan la ilaha illallah. Bangkitkan kami dengan la ilaha illallah bersama ahli la ilaha illallah. Bawa kami ke surgamu dengan la ilaha illallah. Pertemukan kami denganmu dengan la ilaha illallah. Jadikan kami dapat memandang wajahmu ya Qawiyu ya Matinu ya Rahmanu ya Rahim. Jadikan kami dapat memandang wajahmu yang mulia ya Allah dengan la ilaha illallah. Ya Allah, kami mohon kepadamu teruntuk keturunan kami, teruntuk diri kami ila yaumil qiyamah ya Rabbi. Ya Allah, tolong jadikan semua keturunan kami sampai hari kiamat orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya Allah, lindungilah anak cucu kami, lindungilah kami ya Rabbi sampai hari kiamat, sehingga tidak ada satupun dari anak keturunan kami yang keluar dari la ilaha illallah. Jadikan semuanya sebagai muslim muslimah, jadikan orang-orang yang Islam ya Allah. Lindungi keluarga kami sehingga tidak ada satupun yang keluar dari agamamu ya Allah. Selamatkan keluarga kami, keturunan kami, teman kami, sahabat kami ya Arhamar Rahimin, tetangga-tetangga kami, sehingga semuanya berada dalam lindungan benteng la ilaha illallah ya Arhamar Rahimin. Teruntuk guru-guru kami yang mulia yang masih hidup maupun telah meninggal dunia ya Arhamar Rahimin, jadikan mereka orang-orang yang senantiasa engkau cintai, orang-orang yang senantiasa engkau sayangi. Jadikan mereka orang-orang yang senantiasa engkau angkat derajatnya di sisimu ya Arhamar Rahimin. Bagi yang masih hidup, berikan mereka kesehatan ya Arhamar Rahimin. Sehatkanlah mereka zahiran wa batinan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang senantiasa memandang kami ya Allah, orang-orang yang melihat kami dengan pandangan cinta, pandangan sayang, pandangan yang lembut ya Allah. Jangan pisahkan mereka dari kami dan jangan pisahkan kami dari mereka ya Allah. Jadikan kami selalu dalam pilihan para kekasih-Mu ya Allah, dalam lindungan para kekasih-Mu ya Allah, dalam pandangan para kekasih-Mu ya Allah. Jangan usir kami dari lingkaran mereka ya Allah. Jangan usir kami dari lingkaran mereka ya Allah. Masukkan kami dalam lingkaran mereka ya Allah. Masukkan kami dalam lingkaran mereka ya Allah, dan ikat kami dalam lingkaran itu ya Allah, sehingga selama-lamanya kami tidak akan terlepas dari lingkaran mereka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, teruntuk guru-guru kami yang telah berada di alam barzakh, yang telah mendahului kami ya Rabb, jadikan kubur mereka sebagai taman-taman surga ya Allah. Jadikanlah kubur-kubur mereka sebagai taman surga ya Allah. Jadikanlah mereka berbahagia di alam sana dengan perbuatan-perbuatan kami ya Allah. Tutuplah aib kami, keburukan kami, sehingga mereka tidak mengetahuinya ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang engkau angkat derajatnya setiap saat, setiap detik ya Arhamar Rahimin. Jadikan mereka dapat merasakan kebahagiaan sejati di alam sana ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Hadirkanlah mereka di majlis-majlis kami ya Allah. Hadirkanlah mereka di majlis-majlis kami ya Allah, sebagaimana engkau hadirkan para anbiya wal mursalin di Masjidil Aqsa untuk bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirkanlah mereka di majlis-majlis kami sehingga kami dapat bertemu dengan mereka, mereka dapat bertemu dengan kami, sehingga keberkahan mereka berada bersama kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Karimu, ya Wahhab, untuk negeri
yang kami cintai ini, teruntuk bangsa yang kami sayangi ini ya Allah. Jadikanlah semuanya dapat mengucapkan la ilaha illallah. Jadikan semuanya dapat mengucap la ilaha illallah. Jadikan semuanya dapat mengucap la ilaha illallah. Jadikanlah mereka dan kami dapat mengenalmu ya Allah, dapat mencintaimu ya Allah, dapat engkau cintai ya Allah. Ya Allah, engkau maha mencintai, maka cintailah kami ya arhamar rahimin. Ya Allahumma ya Rabbi ya Karim bidzarrah min mahabbatik. Allahumma ya Karim bidzarrah min mahabbatik. Allahumma ya Karim bidzarrah min mahabbatik. Ya Allah, tolong cintailah kami ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana ya Rabbi. Jadikanlah tempat ini tempat yang barakah ya Allah. Jadikanlah tempat ini tempat yang tersinar ya Allah. Jadikanlah tempat ini tempat yang tercahaya ya Allah. Jadikanlah tempat ini tempat yang selalu dipandang olehmu, oleh nabimu, oleh para aulia wa salihin ya Allah. Jadikanlah yang masuk ke dalamnya dan keluar dari tempat ini mendapatkan inayahmu ya arhamar rahimin, mendapatkan perhatianmu ya Allah. Ya Allah, ya Karimu ya Wahhab, ya Karimu ya Wahhab, ya Karimu ya Wahhab. Kami mohon kepadamu ya Allah, janganlah engkau matikan kami sebelum kami mengucapkan la ilaha illallah. Wafatkan kami dengan mengucapkan la ilaha illallah, sehingga kami menjadi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kebahagiaan sejati dengan mandang wajahmu yang mulia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana dhunubana wastur uyubana wa taqabbal jami' hasanatina wa tajawaz an sayiatina. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal wala wal ghala wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna nabatu ni'matik fala taj'alna hasada nikmatik. Allahumma la tahrimna khaira ma indak li syarri ma indana. Allahumma la tahrimna khaira ma indak li syarri ma indana. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin ahata bi ilmuka fid dunya wal akhirah wa na'udzubika min kulli syarrin ahata bi ilmuka fid dunya wal akhirah. Ya malikad dunya wal akhirah, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala man wa sayyidi wa habibi Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi bi mithli hadhihi da'wat munasabat wa ila wa ala man wa Syekh Hisam wa masyayikh wa ala man wa itum ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Anallahu yutil umara Syekh Nazim wa Syekh Abah Anam wa jami' masyayikhina anallahu yutil a'marahum fi ta'atihim wa la tufla fi salam wa tawfiq wal hidayah wa ridha ina wa yanzur ilahi bi nadrah rahmah nadrah tamah min indih wa anallahu yulhiqna bihim fi dunya wal akhirah. Ala hadhihi wa ala qiyatin salih jami'na fi wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa namanya? Kita salat asar ya. Salat asar, saya jamak takhir, nanti saya ikut salat asar, setelah itu saya akan salat zuhur. Karena jamak takhir itu bisa zuhur dulu boleh, asar dulu juga boleh. Ada yang mengatakan sahibul waqt aula bih, yang punya waktu lebih utama, jadi asar dulu baru zuhur. Ada yang mengatakan urut lebih utama, zuhur baru asar. Artinya dua-dua juga utama. Demikian para pendengar Hidayah FM dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, terima kasih atas kebersamaannya. Kami dari Rumi Cafe Jakarta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada pengumuman, itu saya bawa salah satu terjemahan, salah satu buku yang saya terbitkan, judulnya Rahasia Ilmu Para Wali. Saya bawa nggak banyak, harganya 40.000. Kalau ada yang mau beli bisa hubungi Mas Seto itu yang pakai kopiah putih, baju putih itu ya.
Rahasia ilmu para wali, itu terjemahan kitab Idhah Asrar Ulumul Muqarrabin. Terima kasih.